Apakah mereka hasad kepada manusia atas pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan kepada mereka karena karunia Allah? Dia hasadin pemberian Allah ya, kata Allah. Berani dia. Dan kesian orang yang hasad, teman-teman sekalian, kesian. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ini menarik ucapan beliau. Beliau katakan, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimadlumin min hasidi nafsi. Aku nggak pernah melihat ada orang zalim yang kondisinya setragis korbannya kecuali orang yang hasad. Jadi kalau saya ketemu sama orang yang hasad dan korbannya, susah dibedain tuh mana korban, mana pelaku. Sama-sama tragis, kata Hasan Al-Basri. Mirip udah, 11-12. Maksudnya apa sih? Ucapan Hasan Al-Basri dijelaskan oleh ulama lain yang bernama Abu Laith As-Samarqandi. Abu Laith As-Samarqandi mengatakan, nih kesiannya orang yang hasad nih. Kata beliau, sebelum serangannya mengenai korbannya, dia udah ketampar 5 kali duluan. 5 hal kena sama dia sebelum dia serang teman. Jadi kalau ada orang hasad, dia mau, gua harus hancurin karir dia. Dia buat isu lah, dia buat fitnah, isu tentang skandal, biar temennya nggak dipromosikan dan lain-lain. Nah sebelum dia buat skandal, sebelum dia fitnah temannya, atau sebelum dia caci temannya, atau sebelum dia bully temannya di sosmed, kata para ulama, dia akan ketampar dengan 5 hal. Yang pertama, al-gham layan qati'. Dia akan terserang galau yang gak putus-putus. Orang yang hasad tuh galau. Coba deh jujur. Waktu kita hasad sama orang, enak gak tuh hidup? Nggak enak. Mau makan, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Mau nyuci baju, ingat dia. Bayangkan, iya. Dan tuh muka berubah tuh. Nggak enak udah. Yang awalnya bisa tidur jam 9, baru tidur jam 1. Sebel aja. Kurang ajar nih orang, kurang ajar. Ngeliat fotonya sambil megang piala atau di podium atau dapat piagam, dia nggak pantas, kurang ajar, gua harus hancurin nih orang. Nggak nikmat, stres, galau. Padahal korbannya lagi tidur tuh, mimpi udah seneng. Korbannya lagi tidur, dia nggak bisa tidur, kasihan dia. Itu orangnya hasad. Jadi dia belum serang korbannya masih menikmati tidur malamnya, dia udah nggak bisa tidur. Al-ghammu la yanqati. Kasihan. Lagi asik-asik makan di kantin, tuh orang lewat, udah nggak mood lagi, udah nggak mood, udah pergi tuh. Mending kalau udah bayar, belum bayar mie ayam udah pengen pergi aja, subhanallah. Kan ngutang lagi, ngutang nggak habis pula, subhanallah. Kesian orang yang hasad tuh kesian, galau dia, hidupnya galau. Makanya anaknya Nabi Adam kan sebel banget. Ketika sedekah saudaranya diterima sama Allah Subhanahu wa taala itu galau. Saudara-saudara Nabi Yusuf kan antum tahu, baca sendiri kisahnya dan sudah dibahas di majelis ini oleh ustadz kita. Kesian, hidupnya nggak enak. Nggak nyaman. Nggak nyaman. Iblis tuh hidupnya kan nggak nyaman. Godain orang aja. Coba antum 7/24 jam godain orang, nyaman nggak? Nggak enak. Iblis nggak punya family time, nggak punya quality time, nggak married, kesian dia, hidupnya godain orang dong. Nggak honeymoon, nggak segala macam, nggak ada weekend dia, nggak ada cuti bersama emang nggak ada, nggak ada. Coba untuk melihat kerjanya, bayangkan dari detik pertama sama godain orang, nggak enak hidup godain orang tuh nggak enak. Coba aja antum godain teman-teman antum, nggak enak. Dan setiap godain, a'udzubillahi minasyaitonir, disumpahin terus, didoain, aku berlindung dari syaitan yang terkutuk. Kan terkutuk, kesian hidup. Itu hidupnya tuh, hasad.
Jadi orang hasad menderita. Jadi korbannya belum menderita, dia duluan menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Laith, musibatun la tujar 'alaiha. Udah sakit hati, nggak dapat pahala. Iya kan? Ketika kita hasad, kita sakit hati, kita galau, nggak bisa tidur, dapat pahala? Nggak dapat. Itu musibah tuh kata Nabi. Kata musibah, tapi nggak dapat pahala. Nggak dapat. Beda sama ketika kita nggak bisa tidur karena siang tadi orang tua kita sakit, kita sedih, atau mungkin kita galau, tapi kita tahan diri kita sabar, dapat pahala tuh nggak bisa tidur malam itu. Tadi siang suami kita kecelakaan, terus kita ingat gimana suara tinggi kita kepada beliau, judesnya kita kepada beliau, karena kita nggak bisa tidur, nangis saja, meratapi kesalahan, lalu bertobat kepada Allah. Itu nggak bisa tidur dapat pahala. Tapi orang yang hasad nggak dapat pahala, kesian, musibah tapi nggak dapat pahala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Abu Laith rahimahullah, kehinaan dan celaan tanpa dapat pujian. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang hina. Dia akan melakukan hal-hal yang kampungan, yang rendahan. Fitnah itu kan hina. Dia akan dicela sama orang. Kalau orang tahu bahwa dia yang ngebully atau dia yang memfitnah, dia akan dicela sama semua orang. Kesian. Jadi hidupnya itu ngerjain hal-hal yang hina, yang jelek, yang rendahan, yang kampungan. Selama hidupnya dia nggak akan bisa buat sebuah mahakarya, sebuah masterpiece, nggak bisa dia. Ya gitu-gitu aja tuh, nyekak sana, jegal sana. Apa enaknya hidup begitu? Lalu yang keempat, sakhatir Rabb. Oh ini yang bahaya nih. Dia akan dimurkai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurkai sama Allah. Kenapa? Karena ada rahasia yang dilupakan oleh orang-orang yang hasad. Ketika dia hasad, sebenarnya atau sejatinya yang dia komplain adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah salah nih, dia kan nggak pantas dipromosiin, dia kan nggak pantas jadi ketua BEM, harusnya gua. Allah salah nih, salah alamat. Subhanallah, dibilang salah. Dia nggak ngomong Allah salah, tapi ketika dia protes, dia nggak terima, berarti dia gugat yang kasih takdir. Dipikir yang kasih takdir nggak ngerti, dia lebih pintar. Dia nuduh yang kasih takdir nggak bijak, dia lebih bijak. Makanya ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang hasad dalam surat An-Nisa ayat 54, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka hasad kepada manusia atas pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan kepada mereka karena karunia Allah? Dia hasadin pemberian Allah ya, kata Allah. Berani dia. Makanya kata Al-Qurtubi, ulama tafsir besar Al-Qurtubi, orang yang hasad, dia lupa dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia serang Allah. Itu juga yang disampaikan oleh Abu Hatim. Abu Hatim rahimahullah, seorang ulama besar, beliau mengatakan orang yang hasad itu yang dia serang takdir Allah Jalla wa ala. Takdir Allah. Kesian. Allah diserang ya habis tuh orang. Habis. Nggak bisa. Mau tinggal di mana? Allah yang kita serang. Dia akan dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesian orang yang hasad. Dan dia belum nyerang nih, dia baru hasad aja habis dia. Karena dia belum ngerjain tuh korbannya. Detik itu seperti yang tadi dikatakan Abu Hatim, dia sudah
mengkomplain takdir Allah Jalla wa'ala. Jadi korbannya belum diapa-apain, dia udah habis sama takdir Allah, sama murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima, tamparan yang kelima, dia nggak dapat taufik dari Allah, nggak dapat. Orang yang hasad susah untuk hijrah. Kalaupun hijrah nggak istiqomah. Walaupun rutin datang ke kajian. Makanya coba buka Al-Baqarah 109 tadi. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Banyak ahlul kitab ingin membuat kalian keluar lagi dari agama kalian setelah kalian beriman. Kenapa? Hasad tuh dalam diri mereka, hasad kata Allah. Hasad. Jadi Yahudi khususnya itu pengen kita murtad. Kenapa? Hasad. Hasad. Dan baca kalimat berikutnya. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Mereka hasad setelah kebenaran dijelaskan secara gamblang di hadapan mereka. Jadi dia tahu itu yang benar, tahu. Tapi nggak dikasih taufik sama Allah, hasad. Makanya ulama mengatakan orang yang hasad nggak dapat hidayah, nggak dapat.